Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Pada hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib pada 2000 tahun yang lampau. Kita boleh bersyukur kembali merayakan Jumat Agung yang begitu berarti, bermakna bagi kehidupan kita. Mari kita satukan hati masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, pada hari ini kami boleh memperingati hari kematian-Mu, hari Jumat Agung. Kami boleh mengingat kembali pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami, kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih ya Tuhan buat segala karya-Mu di atas kayu salib. Biarlah kami boleh hidup lebih berkenan kepadamu, boleh hidup mempermuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, saya mengundang kita bangkit berdiri. Mari dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, kita masuk ke hadirat Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk dengan
Terima kasih Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita Tuhan. Karena karya yang terbesar dalam kehidupan kami telah Kau kerjakan Bapa. Bagi kami umat-Mu yang berdosa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak dapat membalas apa yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya ucapan syukur dan syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah pada pagi hari ini di dalam tangan kasih. Berkatalah Bapa, untuk setiap puji-pujian yang kami persembahkan Tuhan. Bila puji-pujian kami ini Tuhan berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena Allah selalu hadir dalam hidup kita. Dia bukan Allah yang jauh, tetapi Dia Allah yang dekat. Dia sahabat kita. Mari kita mengagumi betapa indah dan dekatnya hubungan kita dengan Tuhan. Sungguh indah.
Saudara sekalian, marilah kita akan tundukkan kepala untuk firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama. Bapa kami dalam surga, pada saat kami memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Allah Roh Kudus beserta dengan kami, mengurapi hamba-Mu, memberkati setiap kami di tempat masing-masing yang mendengarkan, supaya boleh menjadi berkat. Nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan ini marilah kita membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Pada pagi hari ini, saudara sekalian, kita mau merenungkan sebuah tema pengorbanan yang terbesar. Kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib pada 2000 tahun yang lampau. Kita mendapatkan pengampunan dosa. Kita mendapatkan karya penebusan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pada hari ini kita boleh mengingat kembali penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kita semua. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat ke dalam perjanjian lama, ada satu kisah pengorbanan yang begitu mengharukan yang dilakukan oleh Abraham. Kita tahu bahwa Abraham mendapatkan anaknya Ishak di usia yang lanjut, usia 100 tahun. Dan Abraham mendapatkan Ishak oleh karena satu mujizat, satu anugerah Tuhan. Di masa tuanya, Abraham bisa mendapatkan keturunan. Keturunan yang dijanjikan Tuhan. Abraham begitu senang, begitu bangga akan lahirnya Ishak. Saudara sekalian, bagi orang Yahudi, maka keturunan itu sangat penting, melebihi harta kekayaan. Dan Abraham pada waktu itu bersama dengan Sarah istrinya merasa sungguh Tuhan itu ajaib, Tuhan itu besar, menepati janjinya. Tapi pada satu kali, ketika Ishak ini mulai remaja,
Tuhan berkata kepada Abraham, "Abraham, naiklah ke gunung Moria, bawalah anakmu dan persembahkanlah anakmu di atas mezbah." Saudara sekalian, satu hal yang tidak bisa dimengerti oleh Abraham, satu hal yang sulit diterima oleh siapapun, mengapa Tuhan meminta permohonan yang seperti itu untuk Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Ketika saya merenungkan hal ini, tidak lain dan tidak bukan, saudara sekalian, bahwa Tuhan menguji hati Abraham, atau dapat dikatakan Tuhan ingin menguji supaya Abraham memilih. Abraham memilih Ishak anaknya yang dikasihi, yang dibanggakan, atau memilih Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Abraham lulus di dalam ujian. Abraham dengan rela, di dalam kitab Ibrani dikatakan Abraham dengan rela mau mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Tetapi pada akhirnya Ishak digantikan oleh domba, binatang yang akhirnya dipersembahkan. Ishak tidak jadi dipersembahkan oleh karena Tuhan menyediakan domba sebagai pengganti. Tapi di sini menunjukkan hati Abraham rela mempersembahkan yang paling berharga di dalam hidupnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata lain, maka sekalipun sekarang Abraham memiliki Ishak sebagai anak sulung, sebagai tunas daripada keturunannya, Abraham merasa bahwa itu semua adalah berkat Tuhan, bukan kebanggaan, bukan karena kehebatan dia. Itu semua karena berkat anugerah daripada Tuhan. Kisah ini menunjukkan pengorbanan yang luar biasa daripada Abraham kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat seberapa besar pengorbanan itu, benda yang kita korbankan. Andai kata kita mempersembahkan sejumlah uang, sejumlah harta, sebetulnya Tuhan tidak melihat jumlahnya. Tuhan melihat hati kita. Apakah hati kita dengan penuh kerelaan, dengan penuh ketulusan memberikan kepada Tuhan? Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita mau merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus yang jauh lebih besar daripada pengorbanan Abraham. Dan pada satu peristiwa pada tahun 1987, pesawat Amerika Northwest Airlines dengan nomor penerbangan 255 yang mulai terbang dari bandara Detroit menuju ke satu tempat, dan tiba-tiba 20 detik kemudian pesawat itu jatuh. Ada 156 penumpang yang tewas. Tetapi satu hal yang luar biasa,
ada seorang gadis cilik berusia 4 tahun, Cecilia, berasal dari Arizona, yang masih hidup. Ketika tim penyelamat memeriksa para korban, menemukan gadis cilik berusia 4 tahun ini kedapatan masih hidup. Saudara sekalian, apa yang mereka amati, ternyata saudara sekalian, gadis cilik ini berada di dalam pelukan daripada ibunya. Ibunya melepas sabuk pengaman dari pesawat. Ibunya berdiri di depan daripada anaknya, Cecilia. Ibunya merangkul erat-erat Cecilia. Ketika ibunya tahu pesawat itu hendak jatuh, dengan perasaan takut, dengan perasaan yang khawatir, dengan perasaan yang tidak karuan, ibunya dengan penuh kasih sayang merangkul anaknya ini. Dan akhirnya semuanya tewas. Hanya anak Cecilia ini yang masih hidup. Di sini menunjukkan saudara sekalian, kasih daripada seorang ibu merangkul anaknya, membiarkan anaknya boleh tetap hidup. Ini adalah pertolongan, perlindungan daripada Tuhan, dan menunjukkan pengorbanan seorang ibu yang tidak memikirkan dirinya, tetapi memikirkan anak yang dikasihinya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus lebih jauh daripada pengorbanan seorang ibu kepada anaknya, Cecilia. Pengorbanan Tuhan Yesus dengan segenap hati, dengan segenap hidupnya, dia rela mati, menanggung penderitaan bagi kita umat manusia, menebus dosa kita manusia. Saudara sekalian, kita akan merenungkan paling tidak ada 3 macam penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Penderitaan yang merupakan pengorbanan yang begitu berat, yang begitu besar dari Tuhan Yesus kepada kita. Yang pertama, saudara sekalian, Tuhan Yesus di atas kayu salib mengalami penderitaan secara fisik. Menderita secara fisik, secara jasmani. Kita tahu Tuhan Yesus harus memikul salib sampai ke bukit Golgota. Kemudian dia dicambuk, tubuhnya berlumuran darah, dan kemudian kedua tangannya dipaku di pergelangan tangan, bagian yang sangat sakit oleh karena ini adalah merupakan pangkal otot daripada lengan. Kedua kakinya dipaku. Dan pada saat Tuhan Yesus disalib, pada saat dia menahan sakit, kedua tangan dan kakinya terpaku, dia harus mengangkat badan untuk bernapas. Mengangkat badan untuk bernapas, sehingga dia bernapas dengan megap-megap. Itulah yang membuat penderitaan, yang membuat Tuhan Yesus menjadi sangat-sangat haus.
Di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus salah satu kata di atas kayu salib berkata, "Aku haus." Tuhan Yesus tidak berkata, "Aku sakit." Tetapi dia berkata, "Aku haus." Berarti kehausan yang begitu sangat menyiksa dirinya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Mazmur dinubuatkan tentang Mesias pada waktu menjelang ajalnya di atas kayu salib. Mesias juga digambarkan mengalami kehausan. Dituliskan di dalam Mazmur 22 ayat 15. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Tuhan Yesus menderita kehausan yang begitu dalam. Ketika darahnya terus mengalir sampai akhirnya habis. Kemudian dari luka-luka di tubuhnya mengalir cairan tubuhnya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tetapi pada waktu awal Tuhan Yesus berkata, "Aku haus." Ada prajurit yang mau memberikan anggur asam ke mulutnya, memakai satu buluh. Tuhan Yesus menolak. Tuhan Yesus ingin dengan pikiran yang sadar, dengan pikiran yang jernih, tetap merasakan penderitaan di atas kayu salib. Oleh karena anggur asam itu mengandung zat yang memabukkan, Tuhan Yesus ingin untuk bisa menderita, mengalami penderitaan di atas kayu salib dengan segala kesadaran. Ini adalah penderitaan fisik yang dialami oleh Tuhan Yesus. Penderitaan fisik yang kita alami tidak dipandang ringan atau tidak sebanding dengan penderitaan fisik yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara sekalian, biarlah kita tidak mengeluh, kita tidak kecewa pada saat kita harus mengalami penderitaan fisik, oleh karena Tuhan Yesus menderita jauh lebih berat daripada kita. Hal yang kedua, saudara sekalian, Tuhan Yesus setelah mengalami penderitaan secara fisik, Tuhan Yesus juga mengalami sebelumnya penderitaan secara batin, secara kejiwaan, secara emosi. Pada malam, pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengalami penderitaan kejiwaan secara batin. Di dalam kitab Injil, dikatakan, Injil Lukas, bahwa Tuhan Yesus mengalami ketakutan yang teramat sangat, sampai pada waktu dia berdoa, peluhnya bertetes-tetes seperti darah. Kita pernah berdoa, ya. Saudara pernah berdoa. Saudara pernah bergumul, memohon, berdoa kepada Tuhan.
sampai malam hari. Tuhan Yesus pada waktu malam di Taman Getsemani, saya yakin waktu itu hawanya sejuk, tidak panas. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus berdoa, keluar peluh keringat seperti tetes-tetes darah. Ini menggambarkan ketakutan yang teramat sangat. Tetapi di Injil Matius dituliskan sedikit berbeda. Matius berkata bahwa Tuhan Yesus mengalami pergumulan secara batin. Dia merasa sedih, sedih yang teramat dalam, seperti mau mati rasanya. Saudara sekalian, kita mungkin berpikir Tuhan Yesus adalah anak Allah, tetapi Tuhan Yesus juga adalah manusia, 100% manusia. Dan pada waktu dia mengalami ketakutan, bukan berarti dia tidak beriman. Pada waktu dia mengalami secara kejiwaan yang begitu lemah, begitu down, bukan berarti dia tidak beriman, bukan berarti dia tidak percaya. Tetapi itulah keadaan jiwa manusia, bisa mengalami perasaan-perasaan yang demikian. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita menilai orang, kita tidak boleh berkata seseorang yang takut itu tidak beriman. Kita tidak bisa atau tidak bisa menghakimi secara demikian, oleh karena kita tidak merasakan, mengalami, memahami jiwa seseorang. Tuhan Yesus mengalami ketakutan yang luar biasa. Itu adalah pergumulan secara batin. Dan penderitaan yang ketiga adalah penderitaan secara rohani. Pada waktu di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, berseru, satu-satunya pertanyaan yang diucapkan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ucapan Tuhan Yesus di atas kayu salib ada 7 ucapan. Tidak ada keluhan, hanya satu keluhan, yaitu Tuhan Yesus berkata, aku haus. Tetapi kata-kata yang lain adalah kata-kata yang mengampuni, kata-kata yang mengasihi, kata-kata yang mendamaikan. Hanya satu pertanyaan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, yaitu pada saat dia mengalami pergumulan secara rohani yang dalam, yang mungkin belum pernah kita rasakan. Saya pun belum pernah merasakan pergumulan, penderitaan secara rohani. Pada saat Tuhan berpaling dari Tuhan Yesus, pada saat Tuhan Yesus menanggung dosa umat manusia di atas kayu salib,
Tuhan Allah Bapa di surga mukanya berpaling oleh karena tidak bisa melihat Tuhan Yesus yang menanggung dosa manusia. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat sedikit gambaran penderitaan Tuhan Yesus pada waktu menanggung dosa kita manusia di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga. Saya akan membacakan Yesaya 53 ayat yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kalau kita membaca ayat-ayat ini, Tuhan Yesus tidak hanya mengalami penderitaan, kesengsaraan secara fisik. Dia juga mengalami penderitaan secara batin. Dikatakan di sini dia sangat dihina. Dia sangat terhina. Saudara sekalian, kita tentunya tidak ingin dihina oleh orang. Lebih baik kita bekerja keras, banting tulang, menderita secara fisik daripada kita dihina. Penghinaan itu satu hal yang sangat menyakitkan. Tidak ada seorang pun yang mau dihina. Saudara sekalian, itu adalah penderitaan secara batin. Dan di sini juga ada penderitaan secara rohani. Tuhan Yesus dikira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Bayangkan kalau ada seseorang yang dianggap mengalami penderitaan, mengalami bencana, ataupun mengalami sesuatu yang menyedihkan dan disebut sebagai itu hukuman Allah, itu tulah dari Tuhan. Bayangkan betapa sedih dan tidak enaknya. Dan Tuhan Yesus seorang yang benar, seorang yang tidak bersalah, dia dikatakan kena tulah. Tuhan Yesus pernah berhadapan dengan ahli Taurat, orang Farisi pada zaman itu. Dan mereka memandang Tuhan Yesus sebagai seorang yang sesat, sebagai seorang yang tidak waras. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini adalah cemoohan orang secara rohani.
Kalau kita difitnah, kita begitu sakit hati. Tapi seringkali kita sebagai orang Kristen mengalami satu keadaan, ya. Kita sudah menjadi orang Kristen lama, melayani, kita sudah merasa bahwa kita menjadi orang Kristen yang baik, taat kepada Tuhan. Tapi pada satu kali kita mengalami peristiwa yang mengejutkan, kehilangan orang yang kita kasihi, mengalami sakit yang fatal, yang berat, atau mengalami kejadian yang tidak enak. Mungkin di situ kita bertanya kepada Tuhan, Allah, kenapa Engkau meninggalkan aku? Pertanyaan yang sama yang kita tanyakan kepada Tuhan, seolah-olah kenapa Tuhan meninggalkan aku? Ini dialami oleh Tuhan Yesus dan ditanyakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Itu adalah sesaat wajah Allah Bapa di surga berpaling. Demikian juga pada saat kita mengalami satu peristiwa yang tidak mengenakan, peristiwa yang menyedihkan, entah itu penyakit, entah itu kedukaan. Apabila kita bertanya, Allah, mengapa Engkau meninggalkan aku? Maka saudara bisa merenungkan, sesaat Allah Bapa memalingkan mukanya, tetapi tidak lama kemudian Allah dengan kasih-Nya akan memulihkan kita kembali, akan menolong kita kembali, akan merangkul kita kembali. Saudara sekalian, tidak lama setelah Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, dan 3 hari kemudian Allah membangkitkan dia dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Tuhan Yesus bangkit dari kematian, menunjukkan satu kemenangan yang luar biasa. Demikian juga saudara sekalian, Tuhan Yesus yang sudah berkorban, pengorbanan yang terbesar yang pernah dilakukan oleh manusia, pengorbanan itu tidak sia-sia. Oleh karena Tuhan Yesus membawa keselamatan bagi kita. Biarlah kita tidak menganggap remeh pengorbanan Tuhan Yesus yang besar bagi kita manusia. Dia mati bagi kita. Saudara sekalian, biarlah peringatan Jumat Agung ini boleh kita renungkan, kita hargai, kita boleh ambil kebenaran ini dalam hidup kita, supaya hidup kita mempunyai kekuatan yang daripada Tuhan menghadapi penderitaan, baik itu penderitaan jasmani, batin, ataupun secara rohani. Tuhan akan menolong kita, menyertai kita sampai pada akhirnya. Mari kita tundukkan kepala, masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih
buat pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih oleh karena Engkau sudah mati bagi kami, menebus dosa-dosa kami. Penderitaan kami tidak seberapa dibanding dengan Engkau. Kesulitan, pergumulan kami tidak seberapa dibanding dengan Engkau. Biarlah kami tidak menjadi orang yang mudah putus asa, menjadi orang yang mudah kecewa, menjadi orang yang tidak berpengharapan. Tetapi biarlah pada hari ini kami boleh mendapatkan berkat kekuatan. Sebentar lagi kami juga akan menerima perjamuan yang kudus, supaya perjamuan yang kudus yang mengingatkan kami kepada pengorbanan Tuhan Yesus, roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus, anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, pada hari ini kami boleh memperingati hari kematian Tuhan Yesus, hari Jumat Agung. Kami boleh mengenang kembali pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami semua, orang-orang yang berdosa. Pada saat ini Tuhan, di hadapan kami
ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kami boleh mengingat kembali, mengenang Engkau kembali, dan kami boleh merasakan pengorbanan-Mu yang besar dan berharga di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Siapkan hati kami untuk boleh menerima perjamuan yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pada hari ini kita boleh bersama memperingati kematian Tuhan Yesus pada hari Jumat Agung. Oleh sebab itu kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 22 ayat 14. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian dia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kami." Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada malam sebelum Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus rindu makan perjamuan yang kudus. Oleh karena kasih-Nya kepada kita, Ia berkorban bagi kita, bagi dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, biarlah kita boleh sekali lagi memperingati kematian Tuhan Yesus pada hari Jumat Agung ini. Marilah kita bersama memeriksa diri kita, berdoa sebelum kita menerima roti dan anggur. Bapa kami dalam surga, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang akan menerimanya, baik di tempat ini maupun di tempat kami masing-masing, supaya kami boleh mendapatkan kekuatan berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Terimalah roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Terimalah roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Mari saudara sekalian, kita pegang roti di tangan kanan. Tuhan Yesus berkata, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini
menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita pegang cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat pengorbanan-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Hidup kami menjadi berarti. Hidup kami menjadi bermakna oleh karena Engkau memberikan hidup yang kekal bagi kami. Pada saat hidup kami di dunia yang fana ini adalah sementara, tetapi kami boleh mendapatkan sukacita di dalam hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami boleh sekali lagi merenungkan, menghayati akan kebesaran-Mu, akan karya-Mu yang agung di atas kayu salib. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang telah ikut bersama di dalam perjamuan yang kudus, supaya kami semua boleh dikuatkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah imannya boleh mendapatkan kekuatan iman. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, kami mengingatkan pada hari Minggu ini, tanggal 4 April kita akan bersama merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari Paskah. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya, Evangelis Ibu Lili Efrin. Kiranya kita semua boleh mendapatkan berkat lawatan Tuhan pada hari Paskah, hari kemenangan daripada Tuhan Yesus, hari kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Mari kita akan bersama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat segala anugerah, berkat yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami sekali lagi boleh menerima berkat-berkat rohani melalui perjamuan yang kudus. Terima kasih ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang sudah melayani di bidang puji-pujian, permainan musik. Biarlah apa yang mereka persembahkan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu di tempat mereka masing-masing. Sekalipun kami berjauhan, tetapi boleh mendapatkan berkat yang sama daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa bagi masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir, supaya Tuhan menjaga, melindungi kami, supaya kami tetap boleh menjaga kesehatan kami, menjaga diri kami, dan kami juga secara khusus berdoa bagi keamanan, situasi keamanan menjelang hari Paskah dan pada hari Jumat Agung ini. Tuhan melindungi gereja-gereja-Mu, umat-Mu,
Dan kami berdoa supaya TNI dan Polri boleh bekerja, mengabdi dan bertugas dengan pertolongan dan hikmat daripada Tuhan, menjaga keamanan di negara kami Indonesia yang kami kasihi. Kami berdoa supaya pertobatan demi pertobatan terjadi pada bangsa kami, supaya jiwa-jiwa yang belum diselamatkan boleh menerima keselamatan dan boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati kita semua.